Hai 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 sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing spesial bulan Ramadan yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Selama bulan Ramadan, seseorang akan belajar tentang banyaknya kesabaran, empati, pengendalian diri, berbagi kebaikan dan banyak hal positif lainnya. Amalan yang dilakukan juga diganjar dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah. Sehingga, jika amalan-amalan tersebut terbangun menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan di bulan-bulan lainnya, seseorang disebut telah meraih berkah dan keutamaan bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan bulan Ramadan yang membuatnya istimewa. Nah, kali ini kita akan membahas 10 keutamaan di bulan Ramadan. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama, bulan dilipat gandakannya pahala. Islam sebagai agama paripurna memberikan ruang kebebasan kepada pemeluknya untuk selalu meningkatkan ibadah agar bisa menjadi penyebab tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski setiap ibadah berbuah pahala, akan tetapi masing-masing orang bisa mendapatkan pahala yang berbeda. Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya, selama bulan Ramadan, amal kebaikan akan diganjarkan dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, di bulan puasa Ramadan, setiap amalan kebaikan seorang mukmin akan dilipat gandakan pahalanya 10-700 kali dibandingkan bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam hadis di bawah ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku, dan akulah yang membalasnya. Dia meninggalkan kesenangan syahwatnya dan makannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran yang utama adalah karena termasuk momen turunnya kitab suci Al-Quran atau Syahrul Quran itu sendiri. Peristiwa ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Diturunkannya Al-Quran pada bulan mulia ini dalam artian turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelahnya, Al-Quran turun dengan berangsur bagian demi bagian kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun bersamaan dengan pertemuan dua pasukan dalam Perang Badar pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yakni tentara Muslim yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal. Tafsir Tahlili Kementerian Agama Jilid 1 menjelaskan bahwa para ulama menetapkan diwahyukannya Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar yang kala itu jatuh pada 17 Ramadan dan bertepatan dengan bertemu serta pecahnya Perang Badar antara dua pasukan. Pada 17 Ramadan inilah kaum muslim di seluruh dunia sekarang memperingati salah satu peristiwa penting dalam Islam tersebut, atau yang sering dikenal dengan Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut bahasa, Nuzulul Quran terdiri atas dua kata, yaitu Nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat muslim.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi yaitu Lauhil Mahfudz ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantarai oleh malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Yang ketiga, bulan pengampunan. Bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bulan puasa disebut sebagai bulan ibadah atau syahrun ibadah. Sebagai bulan ibadah, maka implikasinya adalah banyak orang yang berlomba-lomba melakukan ibadah di bulan ini. Di bulan ini, memang Allah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi hambanya untuk memperoleh pahala yang berlipat-lipat dan ampunan yang sangat besar. Bulan puasa juga merupakan bulan untuk melakukan evaluasi diri atau syahrun muhasabah. Artinya, bahwa pada bulan ini, Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi hambanya untuk bermuhasabah atau mawas diri. Di dalam proses ini, Allah memberikan kabar gembira bahwa siapapun yang melakukan puasa dengan penuh mawas diri, maka akan memperoleh ganjaran dan pengampunan. Sebagai bulan pengampunan, maka wajarlah jika banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan pendekatan kepada Allah atau taqarrub ilallah dengan cara melakukan pertaubatan nasuha atau pertaubatan yang sungguh-sungguh. Banyak orang yang selama bulan puasa kemudian berkonsentrasi secara maksimal untuk memperoleh pengampunan dengan cara melalui zikir, wirid, beristighfar, dan bermunajat kepada Allah agar dosanya diampuni. Bersyukur bahwa Allah menurunkan satu bulan yang sangat bermakna ini, sehingga melalui keberadaannya, maka manusia memiliki kesempatan untuk melakukan introspeksi tentang apa yang dilakukannya pada tahun yang lalu. Melalui muhasabah atau evaluasi diri dan introspeksi diri yang dibarengi dengan tindakan memohon ampunan kepada Allah, maka kiranya Allah akan memberikan ampunan. Bersyukur bahwa Allah menurunkan satu bulan yang sangat bermakna ini, sehingga melalui keberadaannya, maka manusia memiliki kesempatan untuk melakukan introspeksi tentang apa yang dilakukan pada tahun lalu. Melalui muhasabah atau evaluasi diri dan introspeksi diri yang dibarengi dengan tindakan memohon ampunan kepada Allah, maka kiranya Allah akan memberikan ampunan. Jika Allah Maha Kuasa saja memberikan ampunan luar biasa seperti itu, maka kita juga tentunya harus memiliki kemampuan untuk memberikan maaf kepada sesama manusia. Bukankah memberikan maaf kepada yang lain adalah perbuatan yang sangat terpuji? Tidak hanya bagi manusia, tetapi juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terdapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini sangat penting bagi umat muslim, karena pada malam ini diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Lailatul Qadar biasanya terjadi pada tanggal-tanggal ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Setiap muslim pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar selama mereka masih hidup selama bulan Ramadan tersebut. Hanya saja, yang membedakan adalah persoalan setiap muslim bisa beribadah dan berbuat kebaikan di malam tersebut secara maksimal atau tidak. Malam Lailatul Qadar ditandai dengan beberapa hal, seperti langit yang cerah, tidak ada mendung, serta suasana dan angin sejuk di malam hari.
Malam Lailatul Qadar merupakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal itu seperti dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Syekh Abdul Halim Mahmud dalam Syahr Ramadan menghitung 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Malam Lailatul Qadar juga menyimpan keutamaan lain, yakni dosa seorang muslim akan diampuni. Tentu saja, itu berlaku bagi setiap muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Segala doa yang tidak diterima di waktu-waktu lain akan diterima di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk memperbanyak ibadah, seperti sholat, istighfar, membaca Al-Quran, dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, waktu berdoa paling mustajab. Waktu berdoa yang paling mustajab di bulan Ramadan, salah satunya adalah saat sahur. Waktu sahur adalah waktu di mana malam hampir berakhir atau sepertiga malam terakhir, atau menjelang dikumandangkannya azan subuh. Waktu sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan sholat tahajud. Sepertiga malam dimulai dari pukul 1 sampai dengan azan subuh. Puasa dilaksanakan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selama menjalankan puasa itu sendiri adalah waktu berdoa yang paling mustajab di bulan Ramadan. Salah satu waktu berdoa yang paling mustajab di bulan Ramadan adalah menjelang berbuka puasa. Dalam Tuhfah Al-Ahwazi disebutkan bahwa doa ketika berbuka puasa mudah dikabulkan, karena seseorang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Saat azan juga merupakan waktu berdoa yang paling mustajab di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, berdoa di antara azan dan iqomah juga menjadi salah satu waktu berdoa yang paling mustajab di bulan Ramadan lainnya. Di waktu itulah Allah mendengar semua doa-doa umat Islam. Sujud adalah simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang dan bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saat sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena posisi itu disebut paling dekat dengan Allah. Saat sujud dalam sholat merupakan salah satu waktu berdoa yang paling mustajab di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka, perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 keutamaan di bulan Ramadan. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 keutamaan di bulan Ramadan berikutnya. Langsung saja kita simak. Check it out. Yang keenam yaitu bulan umroh. Banyak umat Islam yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan. Hal ini karena umroh di bulan ini memberikan banyak keuntungan dan keutamaan yang tidak bisa didapatkan pada waktu-waktu lainnya. Apalagi, pahala ibadah pada bulan suci Ramadan juga dilipat gandakan. Tak heran, jumlah jamaah umroh akan meningkat pada bulan ini. Untuk itulah, menjalankan ibadah ke tanah suci di bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri. Umrah saat bulan puasa nilainya setara dengan ibadah haji, bahkan seperti berhaji bersama Rasulullah.
Umroh di bulan Ramadan memberi kamu kesempatan untuk mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Sebab, semua amal dan kebajikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan sholat di masjid punya keutamaan 1000 kali lipat. Sedangkan, melakukan sholat di Masjidil Haram punya keutamaan hingga 100 juta kali lipat. Tiap muslim yang melakukan amal dan kebaikan akan mendapat pahala berlipat ganda. Salah satunya dengan melakukan ibadah umrah. Salah satu keuntungan umrah adalah menambah rezeki. Sebab umrah bisa membuka pintu rezeki jadi lebih luas. Jika Allah sudah mengizinkannya, maka rezeki baik itu secara materi, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan dan lain sebagainya akan mengikuti dengan sendirinya. Biaya umroh di bulan Ramadan yang lebih mahal dari umroh reguler di bulan biasa tidak perlu kamu khawatirkan. Sebab, tiap uang yang kamu keluarkan untuk biaya umroh nantinya dinilai amal fisabilillah. Seluruh pengeluaran kamu akan diganti dengan yang lebih baik lagi jika kamu ikhlas mengeluarkan untuk ibadah umroh. Selain mendapatkan berkah pahala, umroh di bulan Ramadan jadi momen yang tepat untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Di bulan Ramadan, peluang dikabulkannya doa akan lebih besar dari bulan-bulan lainnya. Berbagai peluang untuk melakukan ibadah dengan pahala yang berlipat bisa kamu dapatkan pada momen ini. Yang ketujuh, terjadinya Perang Badar. Perang Badar merupakan salah satu kejadian penting yang terjadi di bulan Ramadan di masa awal perkembangan Islam. Untuk kaum muslimin, Ramadan bukanlah bulan suci semata. Karena di bulan ini, seluruh umat Islam harus menahan diri dari rasa lapar, haus, dan juga menahan emosi. Bulan Ramadan juga menjadi waktu yang penting karena Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua setelah umat Islam melaksanakan hijrah. Walaupun dalam kondisi lapar dan haus, tidak menahan para sahabat untuk berperang dalam menegakkan panji Islam di awal masa kenabian Rasulullah SAW tersebut. Umat Islam berhasil memenangkan perang tersebut dan merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam sukses menentang kemusyrikan dan kebatilan. Perang Badar ini terjadi tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar membawa 314 pasukan umat muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Pasukan muslim berhadapan dengan lebih dari 1000 pasukan, 600 senjata lengkap, 700 unta dan 300 ekor kuda dari kaum Quraisy. Perang Badar ini adalah perang pertama yang dilaksanakan umat Islam sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Perang ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan karena semangat jihad yang tinggi di bulan Ramadan, membuat pasukan Islam berhasil membunuh 3 pemimpin kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Yang kedelapan, bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Tuhan menutup pintu neraka di saat bulan suci Ramadan, dan Dia membuka lebar pintu surga bagi siapapun yang ingin memasukinya. Hal ini dibuktikan dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. Ustadz Zainal Karomi dalam tulisannya di laman Tebu Ireng mengatakan, hadis ini jelas tertulis dalam kitab Syekh Bukhari, juz 3 halaman 32, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang jahat dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, juga terdapat hadis lain yang juga diceritakan oleh Abu Hurairah yang dijelaskan dalam kitab Sunnah Al-Tirmidzi halaman 682, yang artinya diceritakan dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang awal malam hari di bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Dan seorang penyeru menyerukan, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu yang terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Baihaqi, disahihkan Al-Albani dalam Syahihul Jami' 1744. Dari hadis ini demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Dinukil dari buku Agar Timbangan Menjadi Berat oleh Budi Hadrianto, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan ganjaran yang diterima orang yang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikannya puasanya suatu kewajiban dan saat malam di malam harinya sebagai suatu amalan sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah ia dengan orang yang menunaikan suatu ibadah wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang menunaikan suatu amalan wajib di dalamnya, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 amalan wajib di bulan lain. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang ke-10, Ramadan mengajarkan sabar dan takwa. Keutamaan bulan Ramadan yang terakhir adalah meningkatkan sabar dan takwa. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan sabar untuk menahan lapar, minum, dan hawa nafsu. Kesabaran itulah yang menuntun pada peningkatan ketakwaan dan penghambaan diri kepada Allah. Puasa Ramadan juga membebaskan hari dari berbagai penyakit, seperti iri dan dengki, serta bisa meningkatkan ketakwaan diri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Puasa tidak hanya memiliki arti menahan diri dari haus dan lapar. Lebih dari itu juga, mengajarkan kepada kita semua perihal cara untuk melatih diri dengan bersabar. Orang yang sedang berpuasa tidak diperkenankan mengkonsumsi dan mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan di waktu tidak berpuasa, sebelum sampai pada waktunya, yaitu berbuka. Artinya, kita semua dituntut oleh Allah untuk bersabar sebelum mencapai waktu diperbolehkannya makan, minum, dan lainnya. Karena itu,
Tujuan pokok dibalik disyariatkannya puasa adalah agar orang-orang berpuasa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni dalam salah satu karyanya menjelaskan alasan mengapa takwa menjadi tujuan pokok dibalik syariat puasa. Menurutnya, takwa adalah pokok dari kesabaran. Orang yang sedang puasa dilatih untuk bertakwa kepada Allah untuk taat kepadanya, baik di waktu rahasia maupun terbuka. Dalam keadaan rahasia, bisa saja seseorang tidak taat kepadanya dengan cara tidak puasa. Namun di saat itulah, ketakwaan dan keimanannya diuji oleh Allah. Bisakah dia bersabar dan terus berpuasa hingga mencapai waktu berbuka? Atau justru terbawa oleh rayuan nafsu yang jelek, sehingga tidak bersabar dan berhenti puasa? Nah, itu tadi 10 keutamaan di bulan Ramadan. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye!